Tak ada yang pernah membayangkan, seorang bocah kurus dari Surabaya yang dulu hanya dikenal sebagai anak mama, bisa mengubah wajah sepak bola Indonesia. Tapi di balik tepuk tangan dan sorak-sorai ribuan penonton, ada satu kisah yang hampir tak pernah terungkap. Malam saat Evan Dimas hampir memutuskan untuk berhenti dari sepak bola, tepat di puncak popularitasnya. Bukan karena cedera, bukan pula karena skandal cinta atau uang, tapi karena tekanan yang datang dari para pendukungnya sendiri dan juga dari orang-orang yang dulu mengangkat namanya setinggi langit. Ya, Evan Dimas, si maestro lini tengah, pemain yang pernah dielu-elukan sebagai mutiara dari generasi emas U19, pernah merasa dirinya menjadi musuh di negeri sendiri. Bagaimana mungkin? Bukankah Evan selalu identik dengan sikap rendah hati, teknik bermain yang anggun, dan senyum polos yang mampu menaklukkan siapa saja? Tapi sepak bola Indonesia tak pernah benar-benar damai, dan bintang-bintang yang bersinar paling terang justru seringkali yang paling cepat dibakar habis oleh ekspektasi. Malam itu, di kamar kecilnya, Evan menulis sesuatu di notes ponsel. Apakah semua ini layak? Atau aku hanya boneka di panggung yang tak pernah kupilih? Sebuah pertanyaan yang tidak pernah ia ungkapkan ke media, apalagi ke rekan satu timnya. Ia selalu tersenyum di depan kamera, tetap berkata, "Saya hanya ingin menginspirasi anak-anak muda." Tetapi hanya Tuhan dan secarik layar ponsel yang tahu, betapa kadang ia ingin menghilang dari sorotan. Tak banyak yang tahu, keputusan besar hampir diambil Evan Dimas di puncak usianya yang masih belia. Hari ini, publik hanya melihat kisah sukses dan foto-foto penuh kebahagiaan. Tapi pernahkah kita bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di balik semua kemilau itu? Siapakah Evan Dimas yang sebenarnya pahlawan muda yang dicintai jutaan orang, atau korban ekspektasi yang terlalu berat untuk seorang anak manusia? Inilah kisah gelap yang selama ini terpendam, tentang kejatuhan seorang idola, dan rahasia malam saat ia hampir menyerah pada mimpinya sendiri. Pada tahun 2013, Indonesia sedang haus harapan. Sepak bola nasional baru saja lepas dari berbagai konflik internal, perselisihan federasi, dan hasil-hasil memalukan di pentas Asia Tenggara. Di tengah kabut kekecewaan itu, nama Evan Dimas tiba-tiba mencuat bagaikan angin segar yang membelai wajah Garuda Muda. Si bocah dari Surabaya, dengan tubuh kecil dan senyum khasnya, menjadi bintang utama dari timnas U19 asuhan Indra Syafri generasi yang akhirnya mampu mengalahkan raksasa Asia Tenggara dan menumbuhkan mimpi baru bagi jutaan rakyat Indonesia. Lahir di Surabaya, 13 Maret 1995, Evan Dimas Darmono berasal dari keluarga sederhana. Tak ada darah atlet di tubuhnya, tak ada fasilitas mewah dalam proses tumbuh kembangnya. Namun, sejak kecil, Evan sudah berbeda. Di lapangan futsal sempit gang rumahnya, ia sering dijuluki si anak ajaib bukan karena fisiknya, melainkan karena kecerdasan dan teknik bermainnya. Ia memulai karir di SSB Sasana Bakti, lalu melanjutkan ke Persebaya Junior. Namun jalan menuju puncak bukan tanpa duri. Evan pernah menjadi bahan cemoohan karena posturnya yang kecil, sering dianggap tak cocok untuk sepak bola keras ala Indonesia. Tapi semua berubah ketika ia dipanggil ke pemusatan latihan timnas U19. Di bawah tangan dingin Indra Syafri, bakatnya benar-benar mekar. Evan bukan tipe gelandang yang hanya mengandalkan fisik, ia adalah otak permainan, pengatur tempo, pemecah kebuntuan, bahkan pencetak gol penting. Prestasi paling mengesankan tentu saja saat timnas U19 menaklukkan Vietnam di final Piala AFF U192013 lewat adu penalti yang menegangkan. Momen itu, nama Evan Dimas langsung meledak, tak hanya di media olahraga, tapi juga jadi bahan perbincangan di warung kopi, di televisi, hingga media sosial. Namun, puncak kejayaan itu membawa bayangan gelap. Setelah AFF U19, publik berharap Evan akan segera menjadi tumpuan baru timnas senior. Ekspektasi melonjak, tekanan pun membesar. Banyak pihak mulai membandingkan Evan dengan bintang-bintang Eropa, bahkan ada yang menyebut dia Iniesta-nya Indonesia. Media menyorot setiap gerak-geriknya, dari cara berlatih hingga kehidupan pribadinya. Setiap kesalahan di lapangan dibesar-besarkan, setiap kegagalan timnas selalu diarahkan ke sang kapten muda. Evan, yang sebelumnya menikmati sepak bola sebagai kebahagiaan sederhana, tiba-tiba merasa seperti berada di bawah kaca pembesar yang tidak pernah mati. Banyak orang tidak tahu, setelah kejayaan di U19, Evan sempat kesulitan menyesuaikan diri di level klub profesional. Pindah ke Persebaya Surabaya, lalu Bayangkara FC, ia harus menghadapi dunia yang jauh lebih keras, senioritas, politik klub, tekanan supporter, dan godaan popularitas. Sempat berkarier di luar negeri bersama Selangor FA di Malaysia, namun rumor-rumor soal penyesuaian yang gagal, tekanan mental,
Dan, perang dingin, dengan pemain senior pun mulai merebak di media sosial. Dalam satu wawancara yang nyaris tak pernah diulang oleh media, Evan pernah berkata, dulu sepak bola hanya soal mimpi dan kebahagiaan. Tapi sekarang, semua terasa seperti beban. Pernyataan sederhana, tapi menyimpan kepedihan luar biasa di balik wajah polosnya. Tak hanya soal tekanan publik, kabar burung soal keluarga, kehidupan cinta, bahkan rumor kedekatan dengan beberapa selebriti juga turut menyelimuti hidup Evan. Tapi, ia tetap bertahan, mencoba menampilkan sosok profesional di setiap laga, walaupun di balik itu semua, ada hati yang terus berperang dengan ekspektasi. Bagi masyarakat Indonesia, Evan Dimas bukan hanya pemain bola. Ia simbol harapan baru, lambang generasi tanpa rasa takut, pembuktian bahwa mimpi anak kampung pun bisa menembus batas. Namun, di balik status pahlawan itu, ada pertanyaan besar, bagaimana seorang remaja bertahan di tengah pusaran sorotan, pujian, dan kritik yang tak pernah berhenti? Inilah awal dari kisah naik turun, dari kegemilangan hingga keraguan, dari Evan Dimas yang dicintai, hingga Evan Dimas yang pernah ingin menyerah pada impian sendiri. Karir Evan Dimas seolah ditakdirkan untuk bersinar sejak awal. Setelah mencetak hat-trick ke gawang Korea Selatan U19 dalam laga kualifikasi AFC, publik menjulukinya Messi dari Surabaya. Nama Evan seketika menjadi jimat harapan sepak bola nasional. Ia bukan sekadar bintang, tapi simbol kebangkitan. Bersama generasi emas timnas U19 seperti Ilham Udin, Hansa Muyama, dan Maldini Pali, Evan menghadirkan era baru lebih teknikal, lebih taktis, dan lebih percaya diri. Namun, sinar yang terlalu terang terkadang membutakan. Setelah menembus timnas senior, Evan menghadapi kenyataan pahit. Sepak bola Indonesia tidak seideal yang pernah ia alami di level junior. Permainan keras, konflik federasi, dan tekanan media mulai menggerus semangatnya. Ia sempat menjadi andalan timnas di berbagai turnamen, termasuk SEA Games dan Piala AFF, namun hasil tak selalu sesuai harapan. Setiap kekalahan, setiap kegagalan membawa hujatan, dan nama Evan yang dulu dielu-elukan, kini mulai menjadi sasaran kritik tajam. Puncak tekanan terjadi saat Evan bermain untuk Bayangkara FC. Klub yang tak punya basis supporter kuat membuat nama Evan seolah hilang dari radar fans mainstream. Meski sempat membawa Bayangkara juara Liga 12 2017, gelar itu justru diragukan banyak pihak karena minimnya dukungan publik. Ada yang menyebut, Evan juara di klub yang tak punya penonton. Komentar sinis yang menyakitkan, apalagi untuk pemain yang selama ini membangun karir dengan ketulusan dan semangat murni. Tak lama kemudian, Evan mencoba peruntungan di luar negeri Selangor FA, Malaysia. Publik menyambut hangat. Tapi hasilnya jauh dari harapan. Ia sering duduk di bangku cadangan, performanya tak maksimal, dan gosip mulai bermunculan. Evan disebut tidak cocok dengan taktik pelatih, sulit beradaptasi dengan rekan setim, hingga terlalu lembut untuk kompetisi luar negeri. Media Malaysia bahkan pernah menurunkan artikel bertajuk, Evan Dimas, pemain bintang yang tak bercahaya. Kepulangan ke Indonesia pun tak semanis yang diharapkan. Ia sempat bergabung ke Persija Jakarta, tapi cedera parah membuatnya harus menepi cukup lama. Cedera engkel saat SEA Games 2019, yang diakibatkan tackle keras pemain Vietnam, menjadi momen yang membekas. Bukan hanya menyakitkan secara fisik, tapi secara psikologis, ia absen di partai final, dan Indonesia kalah. Banyak pihak menyalahkan Vietnam atas insiden itu, tapi Evan hanya berkata pelan, itu bagian dari sepak bola. Namun siapa sangka, insiden itu membawa luka yang lebih dalam dari yang terlihat. Evan mulai kehilangan kepercayaan diri. Setelah pulih dari cedera, performanya tak lagi sekuat dulu. Beberapa pelatih mulai mencadangkannya, bahkan tidak memanggilnya ke skuad utama. Media sosial, yang dulu penuh pujian, kini dipenuhi pertanyaan sarkastik. Evan masih main bola? Kemana si playmaker harapan bangsa itu? Di tengah kemerosotan itu, muncul pula rumor-rumor pribadi. Beberapa akun gosip mulai mengaitkannya dengan hubungan asmara yang tak sehat. Ada yang menyebut ia sempat menjalin kedekatan dengan selebriti lokal, lalu putus dengan cara yang kurang baik. Ada pula kabar bahwa Evan mengalami tekanan mental karena tuntutan keluarga dan kesulitan mengelola keuangan. Tak satu pun dikonfirmasi langsung, tapi aura kelesuan dalam ekspresi Evan semakin terlihat di setiap penampilannya. Namun bagi orang dekat, perubahan Evan sangat terasa. Salah satu mantan pelatihnya pernah berkata, Evan yang saya kenal selalu tersenyum. Tapi sekarang, senyumnya tak sampai ke mata. Sebuah kalimat sederhana yang menggambarkan pergulatan batin sang bintang.
Ia masih hadir di lapangan, masih mengenakan nomor punggung kebanggaan, tapi semangatnya seperti tersisa setengah. Apa yang sebenarnya membuat Evan Dimas goyah? Apakah karena cedera? Karena tekanan publik? Atau karena ia sendiri tidak siap menjadi ikon sejak usia belia? Banyak yang lupa bahwa Evan, dengan segala ketenangannya, hanyalah manusia biasa. Di balik ribuan pasang mata yang menonton dan menuntut, ada seorang anak yang dulu hanya ingin bermain bola untuk menyenangkan ibunya. Tapi kini, ia berdiri di persimpangan, terus melawan ekspektasi atau memilih untuk berhenti menjadi bayang-bayang dirinya sendiri. Hari itu, Stadion Utama Gelora Bung Karno penuh. Ribuan supporter menyanyikan yel-yel dengan harapan bukan hanya untuk kemenangan timnas, tapi juga untuk melihat Evan Dimas kembali bersinar. Tapi ketika wasit meniup peluit panjang, dan kamera menyorot ke bangku cadangan, yang terlihat hanyalah bayangan. Evan duduk diam, wajahnya tertunduk, dan tak sekalipun ikut bertepuk tangan saat rekan-rekannya merayakan gol. Orang-orang mulai bertanya-tanya. Apakah ia cedera? Apakah ia sedang tak fit? Tapi jawaban sebenarnya jauh lebih rumit dan menyakitkan. Sebuah sumber dalam dari staf pelatih pernah membocorkan, bahwa dalam sesi latihan sebelum pertandingan itu, Evan terlihat kehilangan gairah. Dia hadir, tapi seperti tidak ada di sana. Fokusnya buyar, tubuhnya ada, tapi jiwanya entah di mana. Pelatih kepala bahkan sempat mempertimbangkan untuk tidak membawa Evan ke pertandingan, namun tekanan publik membuatnya tetap dibawa meski hanya untuk duduk di pinggir lapangan. Apa yang sebenarnya terjadi? Kabar burung menyebutkan bahwa Evan tengah mengalami tekanan berat secara mental. Ia merasa gagal memenuhi ekspektasi publik. Setiap kali membuka media sosial, ia membaca komentar tajam seperti, "Udah habis tuh pemain," atau "Lebih baik pensiun aja, bro." Komentar-komentar itu yang mungkin ditulis sambil lalu oleh netizen anonim menancap tajam di hatinya. Seorang teman dekat Evan pernah berkata, dia bisa terdiam berjam-jam hanya karena satu komentar negatif. Ia terlalu peduli. Belum lagi rumor yang berkembang di balik layar. Beberapa media mengungkap adanya konflik tak terlihat antara Evan dengan rekan-rekan satu tim di klub. Ia dianggap terlalu suci, tidak mau kompromi dengan permainan kotor, bahkan terlalu lembut untuk bersaing di lapangan keras sepak bola profesional. Ada yang menyebut Evan sempat menolak instruksi pelatih yang menurutnya tidak etis. Ada pula yang mengatakan ia pernah dimusuhkan oleh senior karena terlalu dekat dengan media. Semua informasi itu tak pernah dikonfirmasi secara resmi, tapi cukup untuk menciptakan bayang-bayang misteri di sekitar namanya. Namun yang paling menghancurkan adalah rumor bahwa Evan pernah mengalami serangan panik sebelum pertandingan penting. Ia dikabarkan harus ditenangkan oleh tim medis karena mengalami napas pendek, keringat dingin, dan ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Bagi publik, ini adalah cerita yang sulit dipercaya. Evan yang tenang dan tegas di lapangan, ternyata juga rapuh di balik layar. Ketika sebuah video beredar di media sosial menunjukkan Evan menangis diam-diam di ruang ganti setelah kekalahan di SEA Games, publik mulai menyadari sesuatu. Dia manusia juga, tulis salah satu akun. Tapi sayangnya, simpati itu datang terlambat. Untuk waktu yang lama, Evan merasa harus menyembunyikan semua luka. Ia takut terlihat lemah, takut kehilangan statusnya sebagai idola. Media pun tak sepenuhnya berpihak. Alih-alih menggali sisi manusiawi Evan, banyak headline justru berbunyi, Evan Dimas tak lagi jadi andalan, karir meredup, apa yang salah, ex-bintang timnas kini terlupakan. Seolah-olah, satu-satunya nilai yang membuatnya layak diberitakan hanyalah ketika ia menang. Ketika ia kalah, mereka tak peduli. Namun, di balik semua itu, Evan tetap berusaha bangkit. Ia mulai mencari bantuan psikolog olahraga, membatasi akses media sosial, dan kembali menjalani latihan dengan pendekatan baru, bukan untuk memenuhi ekspektasi publik, tapi untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Dalam sebuah wawancara singkat yang jarang dikutip, Evan pernah berkata lirih, "Saya ingin mencintai sepak bola lagi, bukan takut padanya." Itulah sisi tergelap dari perjalanan seorang bintang. Bukan saat dia kalah di lapangan, tapi saat dia kehilangan cinta pada hal yang paling ia cintai. Evan Dimas adalah salah satu fenomena terbesar yang pernah muncul dalam sejarah sepak bola Indonesia. Ia bukan sekadar pemain berbakat. Ia adalah simbol harapan, representasi dari generasi yang percaya bahwa teknik, kecerdasan, dan kerja keras bisa mengalahkan segala rintangan. Kami di Rahasia Selebriti mengakui, sulit menemukan figur sepolos, sekuat, sekaligus serumit Evan Dimas. Jika menilik kembali karirnya,
Tak bisa dipungkiri bahwa Evan telah memberikan terlalu banyak kepada negeri ini terutama jika mengingat usianya saat pertama kali masuk ke dalam tekanan publik. Berapa banyak remaja 18 tahun yang harus menanggung harapan jutaan orang, mengangkat nama bangsa di lapangan hijau, dan sekaligus menjaga citra di hadapan media? Itu bukan beban ringan. Dan itu yang harus Evan jalani. Kami tidak ingin menjustifikasi semua kejatuhannya. Ya, performanya sempat menurun. Ya, ekspektasi kadang tak terpenuhi. Tapi di balik semua itu, kita sering lupa bahwa Evan adalah manusia. Manusia yang tumbuh, belajar, dan terluka. Manusia yang mencoba tetap tersenyum ketika hatinya remuk. Manusia yang mungkin juga ingin teriak, berhentilah menuntut saya jadi sempurna. Dalam satu momen, seorang wartawan pernah bertanya, apakah Anda merasa karir Anda gagal? Evan hanya menjawab pelan, kalau saya masih bisa membuat satu anak kecil mau bermain sepak bola karena melihat saya, maka itu cukup. Jawaban itu menggambarkan siapa dia sebenarnya, seseorang yang tidak pernah mengejar kejayaan demi dirinya sendiri, tapi demi inspirasi untuk orang lain. Kepada para penonton Rahasia Selebriti, kami ingin bertanya, apakah kita terlalu cepat menaruh seseorang di atas langit, lalu dengan mudah menjatuhkannya ke bumi hanya karena ia tidak memenuhi standar kita? Pernahkah kita berpikir bahwa mungkin kita sendiri yang menciptakan tekanan itu dengan komentar, ejekan, bahkan pujian yang berlebihan? Evan Dimas pernah menjadi idola, tapi dalam diam, ia juga mungkin menjadi korban dari cinta yang berlebihan tanpa empati. Bagi kami, Evan tetaplah legenda. Bukan karena gol-golnya, bukan karena piala yang ia raih, tapi karena ia menunjukkan sisi paling manusiawi dari seorang atlet. Ia tidak sempurna, dan justru karena itu, ia begitu penting dalam narasi sepak bola negeri ini. Kini, ketika generasi baru mulai bermunculan, banyak yang mungkin lupa nama Evan Dimas. Tapi sejarah tidak pernah lupa. Generasi 2013 itu, kemenangan AFF itu, air mata dan senyum polos itu semuanya dimulai dari kaki kecil seorang anak Surabaya bernama Evan. Dan kami ingin tahu, bagaimana menurut kalian? Apakah Evan Dimas hanyalah cerita masa lalu, atau justru simbol yang tak akan pernah pudar? Di suatu tempat di Surabaya, mungkin Evan Dimas sedang menendang bola kecil di halaman rumah, seperti dulu ia melakukannya bersama teman-teman masa kecilnya. Mungkin ia tersenyum bukan untuk kamera, bukan untuk media, tapi untuk dirinya sendiri. Mungkin ia mulai berdamai dengan semua luka, semua tekanan, dan semua cinta yang pernah berubah jadi beban. Sepak bola telah memberinya segalanya, nama, pujian, piala, dan juga luka yang tak terlihat. Tapi satu hal yang tak pernah hilang dari Evan adalah ketulusan. Ia memulai segalanya bukan demi popularitas. Ia bermain bola karena ia mencintainya. Dan cinta yang tulus, sesederhana apapun, akan selalu meninggalkan jejak. Bagi kita, Evan mungkin hanyalah satu nama dari sekian banyak pesepak bola nasional. Tapi bagi mereka yang tumbuh bersamanya yang menyaksikan magis kaki kirinya di laga lawan Korea Selatan, yang menjerit kegirangan saat final AFF U19, yang menangis melihatnya ditandu karena cedera, Evan adalah kenangan. Bukan sekadar pemain, tapi bagian dari sebuah era. Tidak semua cerita harus berakhir dengan puncak kejayaan. Ada cerita yang justru abadi karena kejatuhannya. Karena perjuangannya. Karena keberaniannya untuk tetap berdiri meski dunia meminta untuk menyerah. Evan Dimas adalah cerita itu. Cerita yang akan terus dibisikkan dari generasi ke generasi, bukan karena kesempurnaannya, tapi karena ia pernah membuat kita percaya bahwa mimpi anak kecil dari gang sempit bisa menggetarkan stadion terbesar di negeri ini. Beberapa kisah memang tidak pernah dimaksudkan untuk diketahui. Tapi sekarang, kamu tahu. Dan mungkin, saat suatu hari kamu mendengar sorak-sorai di stadion, kamu akan teringat bahwa pernah ada seorang anak bernama Evan Dimas, yang mengubah arti bermain bola menjadi sesuatu yang jauh lebih besar, harapan.